dimanapun berada. Jumpa lagi dalam channel Qomat SS. Kali ini saya akan bagikan prediksi TPS UTBK 2020 ya, khususnya materi aljabar. Untuk materi-materi selanjutnya ditunggu aja video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita lihat soalnya yang pertama ya. Bila X per Y nilainya adalah 2/3 dan Y per Z sama dengan 2/7, maka nilai dari Z kurang Y per X tambah Z adalah... Oke, langsung saja kita jawab, kita buat solusinya ya. Oke. Nah, yang pertama kita tuliskan kembali dulu soalnya. Jadi X per Y 2/3 nih. Lalu Y per Z ini adalah 2/7 ya. Oke. Yang ditanya adalah Z kurang Y per X tambah Z. Oke, jadi kalau kita perhatikan yang diketahui ya, nilai Y yang di atas dengan yang di bawah ada perbedaan. Yang di atas nilainya 3, yang di bawah nilainya 2. Nah, ini seolah-olah berbeda, padahal ini nilainya sebenarnya harusnya sama. Maka apa yang kita lakukan? Ya, kita samakan gitu ya. Bagaimana cara menyamakannya? Nah, kita gunakan prinsip daripada KPK ya. Jadi kita KPK kan 2 dan 3 ya. Berarti ini kita kalikan 3 aja. Maka prinsip pecahan kalikan 3 di atas, maka yang di bawah juga harus dikalikan 3 ya. Demikian yang di atas, nilai Y yang di atas juga nilainya harus 6 ya. Karena KPK 2 dan 3 harus 6 ya. Maka ini harus kita kalikan dengan 2. Yang di atas juga kita kalikan dengan 2. Maka dari sini ya, nilai kita perlu adalah 4/6 dan 6/21 gitu ya. Oke. Maka sudah dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwasanya nilai X itu ya, ini ya. Maka sudah berani kita menyimpulkan karena Y-nya sudah sama. Maka nilai X-nya itu adalah 4. Nilai Y-nya sudah jelas ya, 6, sama atas dengan yang bawah. Jadi nilai Y ini adalah 6, maka nilai Z adalah 21. Oke. Sekarang kita langsung ke yang ditanya ya. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari Z dikurang Y per X ditambah Z. Maka langsung saja nilai Z-nya adalah 21 dikurang Y, Y-nya 6 per X tambah Z, X-nya 4, Z-nya 21. Maka ini sama dengan 21 dikurang 16, 15 per 4 tambah 21, 25. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya. Sama-sama dibagi 5. Berarti 3/5. Demikian nilai yang ditanyakan. Prediksi yang kedua. Hitunglah 1/2 ditambah 2/2 tambah 3/2 ditambah sampai 50/2 per 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 50. Oke, langsung saja kita perhatikan, kita buat solusinya ya. Nah, jadi persoalan ini dapat kita jawab dengan menggunakan deret kuadrat dan deret bilangan
asli ya. Di deret kuadrat. Nah, apa ini deret kuadrat? Jadi begini, 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah sampai n pangkat 2. Dengan n adalah bilangan asli ya, maka ini dapat kita hitung. Tapi ingat ya, dimulai dari 1. Jadi dapat kita hitung n dikali n ditambah 1, artinya di sebelah dari bilangan yang terakhir ya. Lalu dikalikan, ini kita tambahkan n tambah n itu 2n, baru tambah 1. Nah, kemudian dibagikan dengan 6. Oke. Lalu deret bilangan asli ya, deret bilangan asli. Nah, deret bilangan asli dapat kita buatkan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah sampai n. Ini adalah n dikali n tambah 1 dibagi dengan 2. Oke? Kita kerjakan soal kita. Kita tuliskan kembali soalnya. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai 50 kuadrat per 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 50. Maka ini dapat kita buatkan. Jadi perhatikan n-nya adalah 50. Makanya 50 dikali sebelah 50, 51 ya, dikali, lalu tambahkan 50 tambah 1 adalah 100 berapa? 101 ya, 101, tuliskan. Lalu ini dibagi dengan 6, kemudian per lagi ya, per yang di bawah sama ujungnya 50, jadi 50 dikali 51 ya, per 2. Oke, per 2. Oke. Jadi ini bagaimana? Nah, ini tinggal kita coret-coret saja dulu. Yang jauh sama yang jauh kita coret ya. Jadi ini 50 coret, 51 coret. Kemudian ini juga boleh ya, di sini ini tinggallah 3 ya. Jadi 6 bagi 2 3. Maka hasil akhirnya adalah 101 dibagi 3 atau per 3. Demikian prediksi ketiga. Hitunglah nilai dari 1 per 1 kali 2 kali 3 tambah 1 per 2 kali 3 kali 4 tambah 1 per 3 kali 4 kali 5 tambah seterusnya sampai 1 per 8 kali 9 dikali 10. Oke, kita jawab. Nah, soal ini adalah soal dengan menggunakan trik-trik tertentu untuk menjawabnya. Kenapa? Karena kalau kita jawab dengan cara biasa ya, dapat kita jawab, tapi ini mungkin butuh waktu yang lama ya. Maka ini kita gunakan trik-trik aljabar dalam menjawab persoalan kita ini. Nah, jadi bagaimana tipsnya? Nah, coba sekarang perhatikan ya. Selisih antara bilangan pertama dengan bilangan yang ketiga itu semua sama ya. Coba perhatikan. Ini kemarin selisihnya 2. Ini juga selisihnya 2. Ini kemari juga selisihnya 2. Dan begitu seterusnya. Ini juga kemari selisihnya 2. Jadi 2 ini nanti akan muncul dia di atas ketika ini kita pecahkan. Oke? Maka konsep penyederhananya, karena ini sudah tahu kita selisihnya adalah 2, maka cara kerjanya, oke. Jadi kalau misalnya ini kita anggap dulu adalah P ya, maka dapat kita tuliskan jadi P itu sama dengan, oke. Karena ini tadi 2 selisihnya, kita tuliskan di sini adalah 1/2. Oke? Kali. Nah,
Oke, jadi kita lakukan prinsip pemecahan ya. Jadi dari bentuk yang pertama 1/1 kali 2 kali 3, ini bentuknya kita rubah menjadi operasi penjumlahan. Jadi 1/1 dikali 2 dikurang 1/2 dikali 3. Jadi coba perhatikan, kita cek dulu. Nah, ketika ini kita samakan penyebut, maka penyebut yang kita buat adalah 1 kali 2 kali 3. Benar tidak? Maka ketika kita buat seperti itu, maka yang pertama ini ya harus kita kalikan berapa? Kalikan 3. Kalikan 3 di atas, maka ini 3 di atas ya. Kemudian ini kita kalikan berapa? 1, karena yang tidak ada adalah satunya. Maka kalikan 1 tetap. 3 kurang 1, 2. Maka ada 2 di atas. Nah, sementara di depan tadi sudah ada per 2. Maka habislah per 2-nya. Maka bentuk yang ini adalah sama dengan bentuk yang mula-mula ini. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita lakukan begitu seterusnya. Maka bentuk yang kedua 1/2 kali 3 kali 4 kita rubah menjadi 1/2 dikali 3 kurang 1/3 dikali 4. Bisa dipahami ya? Kita teruskan. Maka yang ketiga ini 1/3 dikali 4 dikurang 1/4 dikali 5. Dan ini kita teruskan sampai 1/8 dikali 9 dikurang 1/9 dikali 10. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan bentuk yang muncul. Maka yang muncul ini adalah teleskopik ya. Bisa saling menghabiskan gitu ya. Jadi coba dilihat. Nah, jadi ini ada min 1/2 kali 3. Di sini ada positif 1/2 kali 3. Maka ini boleh kita matikan. Demikian juga yang ini. Yang ini juga nanti pasti ada kawannya. Pasti yang ini juga mati yang ini. Oke. Maka hasil akhirnya adalah, maka nilai dari P kita tadi ditulis P sama dengan setengah dikali 1/1 dikali 2 kurang 1/9 dikali 10. Maka hasil akhirnya adalah 1/2 dikali ini 1/2 ya, dikurang 1/90. Kita samakan penyebut. Jadi P sama dengan 1/2. Kita buat penyebutnya 2 sama 90, 90 ya. Berarti di sini 45 dikalikan 45 ya. Ini kita kalikan 45. Maka yang atas juga 45. Oke, sementara yang kedua tetap kurang 1. Maka hasil akhirnya adalah 1/2 dikali 44/90. Ini kita sederhanakan boleh. Bagi 2 ya. Berarti ini 22. Maka hasilnya adalah 22/9. Prediksi keempat. Bila U tambah K sama dengan 50 dan T tambah K sama dengan 60. Maka nilai dari U tambah B adalah, oke, langsung aja kita ke solusi ya. Jadi yang ditanya adalah U tambah B. Jadi kalau kita lihat di sini soal kita ini ya. Jadi sudah kelihatan ya U tambah B. Di sini ada U-nya, di sini ada B-nya. Maka cara kerja yang kita gunakan adalah kita tambahkan aja yang ini ya. Jadi kita ambil U ditambah K. Jadi tambah dengan siapa? T ditambah B. Jadi kalau kita perhatikan ya, U ditambah B sudah muncul ya. Nah, sementara ini ada K tambah T, jadi tidak diminta oleh soal. Maka apa yang kita lakukan? Tinggal kita kurangkan. Nah, kita kan punya nih T tambah K. Maka kita kurang ya. Kurang T ditambah K. Maka kita akan menemukan hasilnya adalah U ditambah B. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. U tambah K tadi nilainya berapa? 50 ya.
Lalu tambah T tambah B tadi nilainya berapa? 50 kurang T tambah K tadi nilainya berapa? 60. Sama dengan U ditambah B. Udah, tinggal kita operasikan ya. 50 tambah 50, 100 kurang 60, 40. Sama dengan U tambah B. Jangan lupa share and subscribe. Terima kasih.